penting untuk para pelaku petani yang menanam, cobalah untuk menanyakan arah ketika ini panen. Sebatas tanaman yang populasinya di 1 hektar 4-50.000 benih, ketika tanam di benih katak, rata-rata panen di 300, 500, 700, terkadang sampai ada yang 1 kilo tergantung bobot atau berat besar kecilnya si katak tersebut. Hanya saja perlu disikapi juga ketika kita nanam di umbi yang sudah 2 musim dengan jumlah skala yang besar, pihak yang mau menerima hasil panen tersebut coba diajak untuk membuat MOU, butuh kepastian, karena mengingat resikonya juga sangat besar, modalnya juga sangat besar. Ayo sama-sama kita saling menyikapi dalam hal ini, bahwa saya coba kasih contoh sedikit ya. Ketika nanam di 1 hektar populasinya di 40.000, musim kedua rata-rata up di 2 kilo, berarti 4 kali 2 80 ton. Kalau rata-rata di satu daerah tanam di 10 hektar saja, berarti 10 dikalikan 800 ton dengan harga jual yang rata-rata terendahnya 5.000 saja, 8 kali 5. Nilainya bukan sedikit, Pak. Itu miliaran gitu. Apakah pihak optaker sudah memastikan bahwa umbi hasil panen tersebut sudah pasti diterima? Terlepas nanti penerimaannya dalam bentuk umbi basah atau dalam bentuk chip, silahkan bebas-bebas saja. Hanya memang pentingnya para pelaku investasi di pertanian porang ini untuk memiliki real kerjasama, di MOU-kan atau dinotariskan, agar ketika nanti panen yang sudah targetnya tanam katak di 2 musim atau tanam umbi 1 musim langsung bisa jual, tidak kebingungan untuk menjual. Dan saya yakin para asosiasi sudah memiliki optaker masing-masing. Saya yakin juga para asosiasi sudah memikirkan bagaimana ketika anggotanya panen, kemana arahnya. Itu saya yakin sekali, karena para senior-senior ini bukan hanya memikirkan bicara tentang net profit yang mereka terima, tapi lebih memikirkan bagaimana menasionalkan porang. Terlepas itu semua, ayo kita sama-sama saling memperingati bagaimana pihak penerima pabrikan real pasti melakukan kerjasama, perjanjian yang dinotariskan dengan teman-teman di daerah. Apalagi mengingat sekarang euforia porang sangatlah dahsyat, banyak pelaku petani yang sampai ada 1000 hektarnya gitu. Sementara 100 hektar saja dengan populasi rata-rata di 40.000, 104 juta benih, Pak. Nggak main-main. 4 juta benih, 2 musim itu rata-rata tidak meleset 2-3 kilo. Kalau terkecilnya 2 kilo saja, 4 kali 2, 8.000 ton, Pak. 8.000 ton kali harga terendahnya saja di 5.000, 8 kali 5, Pak. Nilainya 40 miliar. Apakah pihak optaker memiliki dana sebesar itu ketika petani panen? Itu hanya 100 hektar. Bayangkan kalau di 34 provinsi yang rata-rata di 500 hektar, nilainya sangat besar. Ini pentingnya sama-sama kita pikirkan. Gitu. Makanya merujuk ke arah pasar lokal, pasar domestik. Ayo sama-sama kita saling terbuka. Glukomanan saat ini di Indonesia tertinggi di 80, sementara net yang diminta oleh mereka pasar luar itu di 90, Pak. 90 sampai 100 gitu. Hasil mesin yang Ambiko sama Sanindo yang sekarang saya cek itu rata-rata sudah mencapai 75 sampai 80%. Itu pun masih ada asam selulosanya. Kalsium oksalat sudah tidak ada, asam oksalat sudah tidak ada, tapi ada masih selulosanya, Pak. Yang dikonsumsi kalau terlalu berlebihan, terlalu banyak juga berisiko tinggi, Pak, menurut kesehatan gitu. Ayo kita pikirkan sama-sama. Untuk para instansi di pertanian, para pelaku pertanian, para ahli, para riset,
diminta untuk keterbukaannya gitu, agar mana yang sudah berhasil meriset, termasuk di berbagai akademisi, agar para pelaku pertanian ini tidak selalu berpikir ekspor, ekspor, dan ekspor. Pasar lokal ini sangat besar, Pak. Tapi kita juga dibutuhkan keterbukaan. Kita sama-sama terbuka. Buat teman-teman yang mau melihat seperti apa sih hasil daripada porang yang dari chip menjadi manan, apa itu glokomanan, silaturahim ke berbagai pabrikan yang sudah membuat itu. Gitu. Pencapaiannya dilihat. Seperti apa Ambiko, seperti apa Sandindo, seperti apa pabrik-pabrik yang lain juga. Di sini ada RPN, ada APS, ada berbagai pabrikan. Ditanyakan secara langsung gitu loh, mau soal, mau silaturahmi. Jangan terpaku ke para pelaku yang hanya menerima, pasti saya menerima, pasti saya beli, nggak begitu Pak. Penting sangat untuk mengetahui secara real bahwa pabrikan tersebut apakah memiliki LC-nya, real dia sudah memiliki jam terbang ekspor kalau sudah bicara ekspor. Kalaupun mereka memiliki pasar lokal, pasar Indonesia, ya ditanyakan mana gitu. Ini sangatlah penting, mengingat ketika pada waktunya panen Anda harus pikirkan. Tidak mudah mengeneralisir. Kalau hanya tanam 1 hektar populasi 40.000, 4 dikalikan 2 musim 80 ton. Sangat mudah, Pak. 80 ton diangkat. Nilainya kalau terendah 5.000 saja 8 kali 5 hanya 200 juta, Pak. Tapi coba pikirkan kalau bicara tentang secara keseluruhan, bicara tentang nasional. Bicara tentang hulunya secara nasional di 34 provinsi, nggak main-main, Pak. Ayo sama-sama kita pikirkan. Pabrikan baru sedikit, Pak. Ayo sama-sama asosiasi memiliki, kita dorong sama-sama semua asosiasi, apapun bentuknya, paguyuban kah, ataukah seperti apa, kita dorong sama-sama agar memiliki pabrikan lokal. Minimum si asosiasi memiliki pabrikan yang bisa mengecip. Jangan terpaku akan bantuan dari pemerintah, Pak, nggak bisa. Regulasi masih dalam proses. HS-nya saja sampai ini hari dalam proses, Pak. 8 digit ekspornya Indonesia dalam proses, Pak. Jadi jangan dianggap oh gampang nanti kita bisa diiniin, bisa dicip dan segala macam. Butuh kepastian, Pak. Petani jangan, nggak bisa dibuat asal ceplak gitu bahwa nanti bisa bisa dibuat 2, 3, 4, 5, 6 musim. Enggak seperti itu, Pak. Bicara tentang kecerdasan intelektual, mengingat pasarnya juga terbatas, penting, sangat penting petani untuk diajak terlibat langsung ke pabrik, melihat seperti apa cara pengelolaan pabrik. Bagaimana proses dari mulai masuknya umbi, dibuat chip, masuk penepungan, keluarnya masih dengan kalsium oksalat atau asam oksalatnya, atau memang keluar secara otomatis sudah non asam oksalat. Gitu. Jadi jangan mengeneralisir, menggampang sesuatu. Betul, pasar sangat besar, Pak. Jangan bicara tentang ekspor, pasar Indonesia sangatlah menjanjikan. Tapi yuk kita sama-sama pikirkan, apakah ada pabrikan Indonesia yang sudah ngetop, yang sudah besar, menerima real dari pabrikan yang sudah berdiri di Indonesia? Belum, Pak. Ada beberapa tamu yang datang ke pabrikan kami di Jawa Barat menanyakan berapa kandungan glukomanan yang sudah kami hasilkan. Dan kami sampaikan pencapaian kami baru sampai di sini. Itu pun dalam proses mengajak anak-anak mahasiswa yang baru-baru, yang saya berpikir kalau menggunakan riset instansi yang lain membutuhkan biaya sangat besar, Pak. Saya pikir untuk meriset itu di instansi-instansi bisa dengan mudah, kirim umbi atau kirim manan yang masih dalam asam oksalatnya masih ada, selulosidnya masih ada. Yang sudah tidak ada asam oksalatnya saja, Pak, kami kirimkan sampai ini hari, sudah tahun ketiga belum juga melaporkan. Tapi semua mengklaim bahwa kami sudah pencapaian bikin ini, bikin ini, bikin ini, bikin ini. Coba di lab hasilnya berapa? Labnya jangan lab biasa, Pak. Dibawa ke berbagai lab yang sudah diakui secara nasional atau secara internasional. Factory-nya Cina kita sudah ada, Pak. Factory-nya Australia sudah ada. Berbagai lab yang diakui oleh dunia yang mana? Itu di lab.
agar Ya petani Pak tidak. Abi, mohon maaf Pak Abi. Oh iya. Nanti kita Baik. lanjutkan lagi sesi Oh tanya jawab karena siap. ada yang ngintip-ngintip dari Jawa Timur. Oh iya, baik, dengan segala hormat, mohon dengan segala Ya. hormat juga, saya Sebentar, tidak Pak Abi, ya. menggurui ya, hanya Ya, sebatas ingin sama-sama kita share ya. Mohon dengan segala hormat, mohon maaf, saya menggebu-gebu hanya ingin yuk kita sama-sama saling membangunkan bagaimana menasionalkan bila perlu menginternasionalkan bahan baku pangan yang akan bersumber dari Indonesia. Syukur-syukur bisa mencapai 2-30%. Mangga, Ya, dilanjut.